Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia atau AP3KI. Jadi AP3KI ini memberikan 13 rekomendasi kepada pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN. Ada 6 rekomendasi yang tentunya berpihak terhadap honorer R2, R3 tidak memenuhi syarat atau TMS dan honorer dengan kode R4. Jadi harapannya para honorer-honorer ini selalu melakukan audiensi gitu ya terhadap masing-masing instansinya agar masing-masing instansi atau pemerintah daerah mau untuk mengusulkan mereka diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena sesuai dengan keputusan atau sesuai dengan hal yang disampaikan oleh Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah, bahwasanya pengangkatan P3K paruh waktu itu tergantung masing-masing instansi atau Pemda. Jika Pemda mau untuk mengusulkan honorer-honorernya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu, tentunya BKN tinggal mengeluarkan pertek penetapan NIP P3K paruh waktu. Tetapi jika masing-masing instansi atau Pemda tidak mau mengusulkan honorer-honorernya diangkat menjadi P3K paruh waktu, tentunya ya sangat disayangkan gitu ya. Bahkan nantinya honorer bisa dilakukan PHK. Sehingga masing-masing honorer harus terus mendesak kepada masing-masing instansinya atau pemerintah daerahnya untuk mau mengangkat menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan P3K paruh waktu ya, yang tergantung dari pemerintah daerah. Apakah honorer-honorernya akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Jadi semua keputusannya ada pada masing-masing instansi. Kita coba bacakan beritanya ya. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya P3K paruh waktu tergantung Pemda, honorer R2, R3, R4 dan TMS harus kawal. Kita coba bacakan ya. P3K paruh waktu tergantung pemerintah daerah atau Pemda. Tanpa usulan Pemda, honorer R2, R3, R4 dan tidak memenuhi syarat atau TMS tidak bisa mendapatkan NIP P3K paruh waktu yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, Nur Baitih, menghimbau agar seluruh honorer database PKN, khususnya R2, R3, TMS, serta untuk mengawal itu teman-teman honorer R2, R3, TMS, dan R4 kawal di masing-masing daerah agar Pemda mengusulkan formasi P3K paruh waktu. Jangan sampai tidak memasukkan formasi karena tidak bisa diangkat ASN P3K paruh waktu. Tutur Nur Baitih kepada CPNN Minggu 13 Juli 2025. Jika semua sudah menjadi ASN P3K penuh minimal 1 tahun, tambah Nur Baitih, langkah selanjutnya ialah mendorong untuk diangkat menjadi PNS. Lebih lanjut dikatakan, dalam Rakornas AP3KI dari 13 rekomendasi yang dihasilkan ada 6 poin berpihak kepada honorer R2, R3 tidak memenuhi syarat dan R4. Adapun 6 poin tersebut sebagai berikut. 1. Penyelesaian terhadap R2, R3 database BKN untuk percepatan pengisian DRH yang saat ini belum mendapatkan formasi agar diangkat menjadi P3K paruh waktu paling lambat Oktober 2025 dengan catatan masa kerja maksimal 1 tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian 2, terhadap honorer database PKN yang berstatus TMS agar dapat mengikuti seleksi tahapan P3K. 3. Untuk segera dibuatkan juknis dan mekanisme terkait P3K paruh waktu untuk mengakomodasi honorer database R2 dan R3 yang saat ini belum mendapatkan formasi agar ada kejelasan status dan terhindar dari pemutusan kerja sepihak.
mengingat banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan anggaran. 4. Adanya solusi penyelesaian terhadap honorer yang bekerja minimal 2 tahun atau R4. 5. Guru swasta dapat mengikuti seleksi P3K dan dikembalikan ke sekolah induk. 6. Adanya kejelasan yang harus dilakukan terkait daerah yang siap secara anggaran dan formasi untuk menyelesaikan R2 dan R3 pada daerahnya, agar tidak menjadi PR ke depannya seperti honorer K2 sebelumnya. Sementara itu, Kepala BKN Profesor Zudan Arif mengatakan honorer database BKN dan non-database bisa diangkat P3K paruh waktu. Caranya, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengusulkan kepada BKN untuk mendapatkan pertek NIP P3K. Kalau Pemda tidak mengusulkan P3K paruh waktu, jangan berharap bisa dapat NIP. Semua harus diusulkan Pemda, tegas Prof. Zudan Arif. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan P3K paruh waktu yang tergantung dari masing-masing instansi atau pemerintah daerah gitu ya. Jadi kalau Pemda mau mengusulkan baik itu honorer database BKN ya R2 dan R3 ataupun honorer non database BKN yang sudah mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K, mereka baru bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu jika diusulkan oleh pemerintah daerah. Jadi teman-teman harus terus kawal ya agar Pemda mau mengusulkan honorer-honorernya untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.